I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Safria Hasibuan SPDI, mahasiswi PPG dalam jabatan 2023 Batch 1 LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Berikut video pembelajaran saya dalam tugas TPL 1 modul ajar 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Ibu juga kabarnya baik. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan supaya kita dapat terus
belajar Ibu tentang mad lazim mukhaffaf ilmi. Nah, mad artinya panjang, kemudian lazim artinya pasti, kemudian mukhaffaf artinya diringankan, kemudian kalimat arti ilmi artinya kalimat. Jadi secara bahasa mad lazim mukhaffaf ilmi itu adalah bacaannya mad yang dipanjangkan secara pasti dalam sebuah kalimat dan dia Diringankan. Nah, sebagai ketentuannya itu adalah, nah yang pertama, apabila ada huruf hamzah ya atau juga alif yang di atas huruf alif ini ya ada baris mat. Perhatikan, inilah baris mat atau baris bendera. Kenal kan yang namanya baris bendera? Sebagai contoh ini. Jadi ini adalah baris bendera. Apabila ada tadi di atas huruf alif ini terdapat dia baris bendera, kemudian selanjutnya ada huruf lam sukun, maka dikatakan dia mad lazim mukhaffaf ilmi. Ketentuan bacaannya adalah 6 harakat atau 3 alif. Nah, kemudian contoh daripada mad lazim mukhaffaf ilmi di Al-Quran itu hanya ada pada 2 ayat dalam satu surah. Hanya ada pada 2 ayat dalam satu surah. Yang pertama terdapat pada surah Yunus ya. Yang pertama pada surah Yunus ayat 51 ya. Ayat 51. Yang di sini ada bacaan, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana. Ya. Jadi alif yang ada baris benderanya itulah yang dikatakan dia mad lazim mukhaffaf. Kemudian bertemu dengan lam yang sukun. Karena bertemunya dengan lam yang sukun, maka bacaannya itu diringankan. Dan panjangnya adalah 6 harakat 3 alif. Kemudian contoh yang kedua, tadi kan ada pada Quran surah Yunus ayat 51. Yang kedua tetap juga ya di Quran surah Yunus ayat 91. Nah, kita perhatikan di ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin. Jadi ada huruf alif yang berbaris bendera kemudian bertemu dengan lam yang sukun. Itulah yang dimaksud dengan mad lazim mukhaffaf ilmi. Nah, sekarang kita lanjut. Berikutnya adalah mad lazim musaqqal Ilmi. Jadi bedanya adalah cuman kalau ini dia tadi diberatkan, kalau dia mukhaffaf Diringankan. Jadi artinya mad lazim musaqqal ilmi itu adalah bacaan mad atau yang dipanjangkan tetapi diberatkan dalam sebuah Kalimat. sebagai contohnya ya. Nah, sebagai contohnya misalkan ada huruf mad ya yang berbaris mad bertemu dengan huruf yang bertasydid. Diulang sekali lagi. Apabila ada huruf mad yang berbaris
di situ ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli dabbah, yaitu adanya huruf dal, ya. Kemudian ada huruf alif yang di atasnya berbaris 4 atau bendera, kemudian bertemu dengan huruf ba yang bertasydid. Maka ketentuannya adalah 6 harakat atau 3 alif yang dinamakan dengan berlazim mutsaqqal. Kemudian contoh yang kedua kita temukan pada surah An-Nazi'at ayat 34. Ayat 34. Di situ ada ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammah. Ada huruf ko, kemudian ada huruf alif yang di atasnya ada baris bendera atau baris pad, kemudian bertemu dengan huruf mim yang bertasydid. Maka ketentuan bacaannya adalah 6 harakat 3 alif. Maka ini juga termasuk dia mad lazim mutsaqqal. Nah, satu lagi lah saya kasih contohnya lagi kasih. Ini terdapat pada surah Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman ayat 15. Di mana ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal janna, ya. Huruf jal, kemudian huruf yang alif di atasnya ada baris mat atau bendera, kemudian bertemu dengan huruf nun yang bertasydid. Maka dikatakan dia mad lazim mutsaqqal ini dengan panjangnya sekitar 3 harakat atau 6 harakat atau 3 alif. para mana ibu semua? Ayo. Oke. Nah, sekarang ibu akan kasih apa namanya tugas, ya, atau juga bentuk LKPD. Tapi sebelumnya, karena tidak ada lagi yang mau bertanya, sudah jelas semuanya, maka akan ibu berikan kesempatan, ya, kepada kalian siapa saja pun boleh untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada kali ini. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada jam ini? Silakan, boleh siapa saja, ya. Oke. So, satu orang, coba. Singkat saja, kesimpulannya saja, coba. Ya, silakan, siapa namanya? Oke, silakan Adelia Nawasi. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Mad lazim ilmi mutsaqqal. Mad lazim setingkat kalimah atau lafaz yang berat. Disebut mad lazim ilmi mutsaqqal apabila terdapat mad qawi diikuti huruf yang bertasydid. Contoh dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 7. Catatan manfaat lain ketika memahami konsep mad lazim harfi mutsaqqal, dan mukhaffaf. Saat membaca qawaidus suwar, huruf-huruf pembuka ayat adalah kita dapat mengetahui seberapa panjangnya walaupun tanpa bantuan harokat. Berlatihlah membaca qawaidus suwar tanpa harakat berikut ini: sin, ha, mim, kha, ya, ain, shad. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif 6 harakat dikatakan berat mutsaqqal karena menghadapi tasydid. 4. Ya, lanjutkan. Mad lazim ilmi mukhaffaf. Mad lazim lafaz yang ringan disebut mad lazim ilmi mutsaqqal apabila terdapat mad tabi'i diikutinya huruf yang berharakat sukun. Contoh dalam Quran surah Yunus ayat 51. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif 6 harakat dikatakan ringan mukhaffaf karena tidak menghadapi tasydid. Oke. Ya, boleh tepuk tangan untuk ya, karena menentukan apa yang menjadi kesimpulan atau inti pembelajaran kita pada hari ini.
di mana tugas atau juga LKPD yang kalian nanti harus siapkan dalam bentuk diskusi. Yang pertama, buat kelompok ya. Ini kan ada sudah aku buatkan berbarisan aja ya. Ada berapa? Berapa orang nih? 8 ya. Oke, ada 8 orang buat kelompok. Kemudian setiap siswa harus membawa Al-Quran ya. Lalu membuka Quran surah Yunus ayat 50 sampai 52 dan Quran surah Yunus ayat 91 sampai 92. Kemudian berikutnya, setiap siswa kalian membaca secara bergantian bacaan yang telah ditentukan di atas, yaitu pada surah Yunus yang disebutkan tadi. Kemudian berikutnya, isilah lembar yang telah disediakan dan kumpulkan pada waktu yang akan ditentukan. Jadi, misalkan hari ini kita nggak bisa menyelesaikan tugasnya karena waktu yang terbatas, maka nanti ini akan dibuatkan PR-nya atau tugasnya di rumah dan dikerjakan. Kemudian minggu depan kita kembali lagi belajar, insya Allah. Ibu akan masuk dan akan menagih tugasnya ya. Itu nanti akan ditunjuk satu orang per kelompok ke depan. Kemudian beberapa siswanya lagi akan membacakan surah Yunus tadi sesuai dengan pembangunan tajwid yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Paham anak semua? Paham, Ibu. Oke, yang tugasnya nanti dikerjakan di rumah ya. Iya, Ibu. Oke, nah sekarang Ibu akan menanyakan mengenai refleksi tentang pembelajaran kita kali ini. Ibu bertanya, apakah kalian senang belajar dengan Ibu? Senang, Ibu. Apakah materi yang Ibu sampaikan tadi paham dan jelas semua untuk anak-anak